Santapan Harian, Sabtu, 18 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah setiap kalimat yang kami baca menjadi undangan untuk mengenal-Mu lebih dekat. Tolong kami menjawab panggilan-Mu dengan iman dan ketaatan. Kristus Yesus, inilah kami yang siap mendengar sabda-Mu. Amin. 1 Samuel 24 ayat 1-8. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah mengejar orang Filistin, ia diberitahu demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saul kemudian mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian terdalam gua itu. Berkatalah orang-orang Daud kepadanya, "Inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Daud pun bangkit lalu memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Tetapi sesudah itu gundahlah hati Daud karena ia telah memotong ujung jubah Saul. Ia berkata kepada orang-orangnya, "Kiranya Tuhan mencegah aku melakukan hal ini, melayangkan tanganku melawan tuanku, orang yang diurapi Tuhan. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud memperingatkan orang-orangnya dengan perkataan itu dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangkit meninggalkan gua itu dan melanjutkan perjalanan. Sahabat Scripture Union Indonesia, kesalahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Untuk itu, kita perlu mengasah kepekaan untuk mengerti teguran Allah sebelum kita melakukan kesalahan lagi. Saul dengan 3.000 orang tentaranya terus mengejar Daud. Suatu waktu, Saul masuk ke sebuah gua untuk membuang hajat. Sedangkan Daud dan orang-orangnya sedang bersembunyi di bagian terdalam gua tersebut. Namun Daud hanya memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Ia sadar bahwa Tuhan tidak berkenan jika ia melayangkan tangannya melawan orang yang diurapi Tuhan. Bahkan, ia mencegah orang-orangnya untuk menyerang Saul. Penulis Alkitab tidak akan memberikan informasi yang tidak penting. Jika ada informasi yang sepertinya tidak penting, itu berarti ada yang hendak ditekankan. Seorang raja tidak akan masuk ke suatu tempat sendirian. Karena itu, informasi bahwa Saul masuk ke gua untuk membuang hajat diberikan supaya pembaca dapat mengerti mengapa Saul sendirian saja dan tidak berdaya di hadapan Daud dan orang-orangnya. Daud dapat dengan mudah membunuh Saul, tetapi ia tidak melakukannya. Ia hanya memotong ujung jubah Saul sebagai bukti bahwa ia telah membiarkan Saul hidup. Gundahlah hati Daud karena ia tahu ia dapat mengakhiri pengajaran Saul. Tetapi ia juga sadar bahwa Tuhan tidak akan berkenan kepadanya. Walaupun Saul bukan raja yang baik, ia tetap raja yang diurapi Tuhan.
Allah sering menegur kita ketika kita sedang berbuat salah atau ketika kita akan melakukan sebuah kesalahan, terutama kesalahan yang serius. Karena itu, kita perlu belajar peka ketika Allah mencegah kita, baik melalui hati kita yang gelisah maupun melalui orang yang Allah utus untuk mencegah kita. Allah selalu berkomunikasi dengan kita melalui berbagai cara. Karena itu, marilah kita belajar untuk memperhatikan dan memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kiranya teguran Allah mencegah kita dari melakukan yang jahat dan terus melakukan yang baik. Mari kita berdoa. Seperti ranting yang dipangkas agar berbuah lebih lebat, biarlah teguran-Mu membentuk hidup kami menjadi semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan kesombongan menutup telinga kami, tetapi ajarlah kami menerima didikan-Mu dengan kerendahan hati dan iman. Di dalam cinta-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.